Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik Pak. Baik, ya. Sehat ya? Sehat Pak. Ya, Sehat. alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Amin. Berdoa selesai. Silahkan untuk kehadirannya, Bapak akan share daftar hadirnya di grup. Kita akan mempelajari tentang ceramah. Nah, untuk ceramah ini, seorang penceramah itu bisa menyampaikan gagasannya atau idenya atau topiknya itu bermanfaat sekali ya buat banyak orang. Nah, ya, kita lihat. Nah, mahir berceramah. Jadi topiknya itu mahir berceramah ya. Jadi dengan mahir berceramah kita akan dapat menyampaikan beberapa pesan positif kepada banyak orang. Bagaimana, sudah tampil belum? Sudah. Sudah. Nah, baiklah kalau sudah. Jadi kita akan mempelajari tentang teks ceramah dengan tema mahir berceramah. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan teks ceramah. Jadi nanti kegiatannya itu akan menganalisis isi, kemudian struktur, dan kebahasaan teks ceramah. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menelaah dan menyimpulkan isi, struktur, dan kebahasaan teks ceramah ya, melalui penggunaan model pembelajaran discovery learning dengan responsif, tanggung jawab, kerjasama, dan percayaan. Ceramah. Nah, ada yang kenal ini tentang penceramah? Siapa yang gambar yang pertama siapa? Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad, betul. Ustadz Abdul Somad itu adalah penceramah ya. Penceramah. Jadi seorang penceramah itu orang yang menyampaikan informasi atau pengetahuan yang dikuasai olehnya atau dalam hal bidang yang dikuasai olehnya. Ini seorang ustadz itu berarti menguasai dalam bidang keagamaan ya, ustadz atau Ya Pak. kemudian ini ada yang kenal yang perempuan? Ustazah Oki. Saja, oke, ya betul ya. Jadi seorang penceramah itu tidak hanya seorang laki-laki juga ya, tetapi ada juga seorang perempuan. Ustazah itu tertarik untuk menjadi ustazah? Tertarik Pak. Iya, tertarik. Pak Irman. Orang juga saya tahu di sini ada Ya Pak. Rizka, Gina, nanti jadi ustazah ya. Wah, Bapak bangga sekali ya. Nah, sekali. Amin Pak. Ya, kemudian berikutnya yang di bawah nih, ini siapa itu? Pak Irman. Pak Irman. Oh, Bapak ya. Nah, jadi penceramah itu termasuk guru juga ya, dan profesi lainnya yang menguasai di bidangnya. Jadi selain ustadz, ustazah, kemudian guru dan profesi lainnya, termasuk dokter juga bisa ya. Dokter juga termasuk penceramah ketika menyampaikan informasi tentang kesehatan ya. Begitu juga yang lainnya. Jadi dapat menjadi seorang penceramah ya, gitu. Tertarik untuk jadi seorang penceramah nih? Sekali lagi Bapak bertanya. Tertarik Pak. Tertarik. Nah, kemudian Bapak ingin bertanya, selain
Ustadz Abdul Somad, kemudian selain Ustazah Oki, selain Bapak juga, masih ada nggak seorang penceramah lain yang Masih, Pak. Ada Pak. Banyak. Ada banyak. siapa saja? Coba sebutkan, misalnya Ustadz Hanan Ataki. siapa? Anan Ataki, Ustadz Hanan Ataki. betul, Ustadz Anan Ataki. Kemudian siapa lagi? Mama Dedeh, Pak. Ya betul, Dedeh ya, itu setiap pagi waktu itu suka ada curhat ya, gitu. Nah, jadi seorang penceramah itu seolah menjadi lentera dalam kehidupan ya, jadi bisa memberikan solusi penerangan. Nah, seperti itu penceramah ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan pelajari tentang teks ceramah itu seperti apa ya, isinya seperti apa, kemudian strukturnya seperti apa, dan berikutnya yaitu tentang kebahasaannya. Setelah itu menyimpulkan. Jadi alur kegiatan untuk hari ini ya. Jadi pertama harus menganalisis isi dulu, kemudian strukturnya apa saja, setelah itu kebahasaannya ya. Paham? Paham. Nah, karena Zoom meeting itu nih yang tampilnya udah cukup banyak juga ya, mau pilih berkelompok nanti kan ke Zoom ke Google Classroom. ya. Kasur. Nah, di Google Classroom Bapak akan sampaikan ya mengenai teks awal ya atau prates. Jadi silakan diisi. Bapak akan posting sekarang di Google Classroom. Kita lanjut ke Google Classroom, tapi nanti setelah selesai di Google Classroom nanti masuk lagi ke Zoom lagi ya, gitu ya. Tadi sudah disampaikan bahwa seorang penceramah itu bisa dari ustadz, ustazah ataupun dari kalangan profesi ya. Dan berikutnya ada penjelasan mengenai ceramah. Nah, itu ada pengertian ceramah ya. Coba. Ceramah itu adalah pembicaraan di depan umum ya, yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan dan sebagainya. Ya. Nah, jadi suatu informasi ataupun pengetahuan. Tadi itu penceramah itu dapat dari kalangan profesi juga ya. Kalau misalnya seorang ahli tani berarti akan menyampaikan informasi dan pengetahuan tentang apa? Tentang Pertanian. Tentang ya. Coba contohnya yang lain sampaikan. Kira-kira tadi udah ada guru, kemudian dokter, kemudian ada lagi tani. Kira-kira apa lagi nih yang berkaitan dengan Pelajar, Pak. apa? Pelajar, Pak. Pelajar. Pelajar. Nah, pelajar juga betul. Jika seorang pelajar di luar profesi ya, jadi profesi itu yang menguasai bidangnya atau pekerjaan atau ahli gitu ya. Nah, pelajar juga bisa pelajar juga. Misalnya seorang pelajar itu ahli dalam bidang atau menguasai bidangnya, contoh TKP. TKP kan dalam pengarsipan. Misalnya menyampaikan pada orang banyak, misalnya di daerahnya, misalnya di daerah Karmelia atau Gina atau Intan, Rendira dan sebagainya, misalnya tentang pengarsipan. Nah, itu juga sama masuk ke dalam apa? Ceramah. Ceramah. Pun
ruang lingkupnya hanya sebatas misalnya di lingkungan desa ataupun di lingkungan keluarga juga sama, kan itu banyak, yang namanya banyak itu berarti lebih dari satu Dan di satu. ya. Kemudian, nah ada perbedaannya antara ceramah, pidato, kemudian khutbah. Nah, apa perbedaannya coba? Tadi kan ceramah oleh orang tertentu yang menguasai bidangnya. Kalau pidato apa? Pidato bersifat persuasif. Bersifat persuasif, Mengajak. Pak. mengajak, Mengajak. Atau mendorong. karena halayak banyak untuk berbuat sesuatu. Sesuatu. Ya, contohnya, misalnya apa bedanya ceramah dengan pidato? Contohnya, siapa? Sampaikan. Ceramah, pidato. Ceramah mau memberikan pengetahuan, informasi. Pidato mau mengajak Untuk berbuat seseorang sesuatu, Pak. atau halayak ramai untuk berbuat sesuatu. Iya. Pidato. Ini. Itu apa yang udah disampaikan tadi ya. Tuh. Untuk gambaran lebihnya, gini, analogikan saja. Ketika mendengarkan penyampaian dari Ustadz Abdul Somad, kemudian ketika mendengar atau menyaksikan suatu penyampaian pidato, misalnya presiden, ya, ketika berkaitan dengan COVID, meskipun Ustadz juga ada menyampaikan tentang COVID, kemudian presiden juga menyampaikan tentang COVID-19, tapi ada perbedaannya ya. Iya, Pak. Nah, Siap. itu ya. Atau misalnya tidak dengan presiden ya, misalnya cara penyampaian, misalnya kita menyimak presiden pertama Soekarno misalnya ya, berbeda. Nah itu berarti pidato. Pidato itu untuk mengajak atau mendorong halayak banyak untuk sesuatu. Aja misalnya kata presiden, terapkan 3M untuk mengatasi COVID-19. Oke. Itu apa? Memakai masker, Pidato. mencuci tangan, ya, Menjaga jarak. Menjaga jarak. betul, menjaga jarak, Hindari kerumunan. itu aja kan berarti itu termasuk ke dalam pidato. Berikutnya khutbah. Kalau khutbah apa? Khutbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian Penyampaian pengetahuan agama atau sahabat agaman yang praktis. Nah, betul ya. Jadi praktis. tuh, Dibalik. kalau pemberitaan khutbah itu pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan. Biasanya khutbah dilaksanakan di mana tempatnya? Di masjid. Masjid. Di masjid. Betul sekali. Saat Jumatan. Nah, betul. Barusan yang menyampaikan itu setiap Jumatan. Jumat. Atas. Setiap Jumatan. Jadi setiap Jumatan itu ada yang disebut. Bagaimana memahami tentang pengertian ceramah, pidato, kemudian khutbah? Ada perbedaannya? Ada, Pak. Ya, Ada. Ya. Ceramah tentang informasi atau pengetahuan, pidato untuk mengajak, biasanya disampaikan oleh presiden, kemudian khutbah biasanya itu berisi fokus pada keagamaan, ya, misalnya pada hari Jumat. Berikutnya isi ceramah. Isi ceramah ini merupakan rangkaian argumen, ya, Amen. argumen. Mengukakan hanya argumen-argumennya atau pendapatnya, ya, atau alasan. Nah, di situ disampaikan fakta adalah hal atau keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan, Kenyataan. sesuatu yang benar-benar atau terjadi, ada atau terjadi. alasan yang digunakan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan. Ini menurut
MPI ya, jadi seperti itu. Jadi dalam isi ceramah itu ada argumen-argumennya, alasan-alasannya, pendapat-pendapatnya. Ya. Iya. Misalnya Fakta. apa? Gimana? Setelah pengertian ceramah ada yang harus diperhatikan, yaitu struktur teks ceramah. Ceramah. Struktur teks ceramah. Ya, struktur teks ceramah. Ada struktur teks ceramah. Struktur teks ceramah itu ada 3. Yang pertama ada pembuka. Pembuka yaitu berisi tentang apa? Isu, Isu, kemudian permasalahan, pandangan umum penulis. Pandangan umum penulis. berikutnya isi Argumen Argumen atau atau pendapat atau fakta. ya. Kemudian berikutnya adalah Penutup. atau rangkuman. Simpulan atau rangkuman. Kumpulan atau rangkuman. Ya, betul. Nah, jadi ada isu. Isu itu adalah topik. Ya, topik permasalahan dalam sebuah teks ceramah. Biasanya adanya di awal. Nah, isu, kemudian permasalahan, kemudian ada pandangan umum penulis. Jadi penulis teks ceramah. Ataupun kalau secara langsung itu berarti pandangan penceramah. Bisa juga ya. Itu contohnya misalnya diawali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya, pada kesempatan ini kita akan membahas ya tentang misalnya kelas. So, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang kelas. Kelas itu sebetulnya tidak mudah, namun jika terus dilaksanakan maka itu akan sangat mudah sekali. Nah, seperti itu ya. Berarti itu termasuk ke dalam pandangan penulis. Kemudian berikutnya isi argumen dan pendapat, kemudian fakta. Itu argumen yang misalnya ya. Dilaksanakan secara terus-menerus dan menjadi kebiasaan. Setelah kebiasaan maka tidak ada berat dalam melaksanakan sesuatu. Nah, misalnya seperti itu ya, fakta. Kemudian simpulan biasanya adanya di akhir rangkuman dari sebuah ceramah, gitu. Kemudian berikutnya yaitu setelah struktur teks ceramah ada kebahasaan. Namun nih, apakah sudah memahami tentang struktur teks ceramah? Sudah. Coba. Ada apa saja pembuka? Isi Permasalahan, pandangan umum penulis. Pandangan umum penulis. Kalau isi Argumen Pendapat atau fakta. nah, kemudian itu simpulan Simpulan. rangkuman. nah, betul ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke kebahasaan teks ceramah. Ya, kebahasaan teks ceramah. Yang pertama ada apa? Yang pertama kebahasaan teks ceramah. Kata ganti orang pertama tunggal. Betul, kata ganti orang pertama tunggal. Contohnya tunggal itu berarti satu. Ada saya atau aku. Biasanya penceramah itu suka menggunakan kata orang pertama tunggal. Saya akan menyampaikan. Tapi jarang sekali menggunakan kata aku karena lebih formal menggunakan kata saya. Kemudian berikutnya ada kata ganti Ganti orang pertama jamak. jamak.
Jamak itu berarti lebih dari satu. Kita, Satu. kami. Nah, itu kan menunjukkan kepada diri. Nanti itu juga sama ya, kata ganti orang pertama. Kemudian berikutnya ada kata ganti orang kedua. Ya. Contohnya apa? Hadirin, Ya. Hadirin kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibu. Nah, saudara-saudara. saudara-saudara. Jadi sering tidak mendengar kata-kata tersebut dalam ceramah? Ring. Sering. Sering. Karena memang digunakan ya dalam ceramah, teks ceramah. Kemudian setelah itu ada lagi kata teknis atau peristilahan dalam bidang tertentu yang sesuai dengan topik ceramah. Misalnya kata teknis itu istilah. Kalau tadi ceramahnya dalam bidang keagamaan, berarti akan banyak istilah-istilah keagamaan. Keagamaan. Misalnya mukmin, ya, mukminin seperti tadi. Kemudian apa jamaah, ya. Nah itu adalah istilah-istilah yang ada dalam bidang keagamaan, atau misalnya muazzin, ya, yang juga adanya. Nah banyak sekali ya istilah. Atau tadi dalam bidang pertanian, berarti nanti juga akan disampaikannya, atau ada istilah-istilah pertanian. Pertanian. Paham ya? Paham. Berikutnya tentang Argumentasi. kata apa? Kata yang menunjukkan hubungan Menunjukkan hubungan argumentasi sebagai akibat. Kata yang menunjukkan hubungan argumentasi sebab akibat. Akibat. Ya, sebab akibat. Contohnya di situ apa? Jika, maka, Jika, sebab, Ya, sebab. karena, dengan dengan demikian, demikian, akibatnya oleh karena itu. karena itu. Oh iya, betul. Nah, jadi itu ya kata yang menunjukkan hubungan argumentasi sebab akibat. Berikutnya kata yang menunjukkan hubungan. Hubungan argumentasi perbandingan atau pertentangan. Nah, betul. Itu contohnya seperti apa? Sebelum itu, kemudian Dia sebaliknya berbeda, namun Oh ya, itu berarti tadi ya perbandingan itu, jadi ada perbandingan sebelum, kemudian pada akhirnya ya ada namun. Nah dalam ceramah ada kosakata tersebut. Kemudian berikutnya apa lagi? Menggunakan kata kerja mental. mental. Kerja mental ini berkaitan dengan perasaan, ya, jiwa. Misalnya di situ ada menduga. Kemudian apalagi? Berpendapat. Berasumsi, ya. Berasumsi. Menyimpulkan. Itu yang berkaitan dengan kerja mental. Tentang. Berikutnya nih, yang selanjutnya, poin ke-7, menggunakan kata apa? Persuasif atau membujuk atau ajakan atau himbauan. Sering tidak mendengarkan di kosakata tersebut dalam teks ceramah atau dalam ceramah? Sering. Contohnya tadi ya ada misalnya marilah, gitu ya, dan hendaklah sebaiknya. Nah, tuh ya, jadi itu salah satu persuasif, ya, ajakan persuasif. Bahkan kosakata atau kata-kata persuasif ini sering digunakan juga dalam sehari-hari selain oleh penceramah, ya. Misalnya oleh siapa? Yang sering misalnya ketika terjadinya demonstrasi, bahwa polisi harus dengan persuasif,
ya kepada tindakan demonstrasi persuasif kepada para demonstran. Nah, agar berjalan dengan baik dalam penyampaian pendapat. Nah, seperti itu ya. Jadi persuasif. Ya. Berarti unsur kebahasan teks ceramah ada apa saja? Satu, kata ganti orang pertama, tunggal, kemudian kata ganti orang pertama jamak. Berikutnya Kata ganti orang kedua jamak atau sapaan. Kata teknis atau peristilahan dalam bidang tertentu yang sesuai dengan topik ceramah. Kemudian setelah itu ada apa lagi? kata yang menunjukkan hubungan argumentasi sebab akibat. Betul. Terus ada kata lagi yang menunjukkan hubungan argumentasi perbandingan. Kemudian kata kerja mental dan penggunaan kata persuasi. Persuasif. Ya, materinya untuk menganalisis. Ini sumbernya dari Mendikbud ya 2018 Bahasa Indonesia kelas 11. Nah, Bapak akan menyampaikan atau mengirimkan lembar kerja LKPD ya. Jadi setelah materi ini, setelah materi dilanjutkan kepada kegiatan LKPD berkelompok. Bapak sudah share di grup berkaitan dengan LKPD-nya. Silahkan untuk diisi ya berkelompok. Kemudian setelah itu dipresentasikan. Namun bagaimana materinya sudah memahami tentang tadi pengertian ceramah, pidato, kemudian khutbah. Memahami? Insyaallah, Pak. Nah, kemudian berikutnya yaitu tentang struktur. Tadi ada 3, pendahuluan, kemudian isi, penutup. Nah, ini contoh analisisnya nanti ya. Nah, jadi ada teksnya, nanti analisisnya, kemudian isi ceramah tersebut apa. Lihat dari isinya. Ini isi itu tadi adanya di bagian bukan awal ya, tapi setelah pendahuluan baru ke isi. Ini kemudian pendahuluan, kemudian ada isi, ada penutup, kemudian analisisnya juga. Ini kemudian kesimpulannya. Nah, contohnya seperti ini. Sudah ada LKPD-nya di grup, sudah dibuka. Sudah, Pak. Silakan untuk memulai mengisi di LKPD-nya. Nah, kita ke kegiatan akhir. Setelah melaksanakan kegiatan di LKPD, silakan dipresentasikan, boleh oleh Rendira juga boleh. Gimana, sudah tampil? Belum, udah, Pak. Rendira. Nah, karena tadi Rendira tidak dapat Udah, Pak. menampilkan hasil kegiatannya. Nah, sehingga Bapak akan tampilkan, namun sebelumnya semuanya harus dikirim lewat grup WhatsApp ya hasilnya. Jadi ada yang lainnya juga sama untuk kelompok yang lainnya silahkan kemudian untuk kelompok yang lainnya silahkan dikirimkan juga. Jadi teksnya tadi itu tentang apa? Tentang ini ya. Teksnya itu jujur. Iya, Pak. Silahkan Rendira untuk yang lainnya sambil dilihat juga LKPD yang ada di grupnya, di grup WA ya. Coba Rendira sampaikan. Isi teks ceramah. Ya. Sesungguhnya kejujuran adalah budi pekerti yang sangat kuat kaitannya dengan kemaslahatan individu ataupun masyarakat, dan merupakan sisi yang paling kuat untuk membenahi masyarakat dan menegakkan aturan-aturan. Kejujuran menunjukkan atas keindahan sifat dan ketinggian moral. Kejujuran pula dapat membentuk seseorang menjadi cinta kepada Allah dan cinta kepada hamba-hambanya yang mukminin. Iya. Itu tentang isi ya? Iya, Pak. Adanya di paragraf berapa itu yang Rendira tulis? Paragraf 6, Pak. Paragraf 6. Oh iya, paragraf 6. Paragraf berapa kira-kira pendahuluan, isi, dan penutupnya? Di pendahuluan, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terdapat pada paragraf 1. Ya.
Pada kesempatan kali ini, saya akan membicarakan tentang jujur itu indah. Paragraf 2. Oh ya. Kemudian, Betul, Pak? betul, itu di awal. Betul. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terdapat pada paragraf 3. Oh, terdapat pada paragraf 3. Tuh. Kemudian berikutnya, Menjadi orang yang berjalan di atas kebenaran, baik, dan jujur memang tidaklah mudah. Dengan berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, maka secara otomatis sudah berdakwah mengajak masyarakat dan lingkungannya untuk berlaku jujur. Terdapat pada paragraf 4. nah, ya, berarti pendahuluan ini adanya di paragraf ke-1, ke-2, ke-3, dan 4 ya. Ini awal. Ini termasuk Iya, Pak. ini ya, pandangan penulis tadi ya, pandangan penulis ini. Kemudian berikutnya untuk struktur yang kedua dengan berkaitan dengan isi ya. Apa isinya Isi. sama tidak dengan yang tadi? Sama, Pak, ada di paragraf 6. Sama. Nah, betul ya. Jadi isi itu, nah, yang penting ada di antara pendahuluan dan penutup. Berarti itu termasuk ke dalam isi. Ya. Isi. Ya, semuanya bagaimana yang semuanya? Sama? Sama. Sama, Pak. Kemudian penutup. Kalau penutup, paragraf berapa? Paragraf ke-8 sama ke-9. 8 ke 9. Berikutnya apa? Kata apa? Kata ganti. Coba kata ganti ada tidak, Rendira? Tidak ada, Pak. Oh iya, tidak ada. Coba kata jamak itu, kata ganti orang pertama jamak itu contohnya seperti apa? Kan tadi ada tunggal, kemudian ada jamak. Kita, kami, Oh iya. Oh, ya. Kita, kami. Berarti tidak kita, Pak. ada. Kemudian berikutnya kata ganti orang kedua jamak. Kedua jamak. Berarti ada tidak? Ada Ada. Contohnya apa? bapak-bapak, ibu-ibu. Oh iya, bapak-bapak, ibu-ibu itu sapaan lebih dari satu, berarti jamak. Contohnya di sini ada di paragraf ketiga ya, Rendira? 3. Tiga, bapak-bapak. 3. Betul. Iya, Pak. Kemudian berikutnya kata teknis atau peristilahan apa? Budi pekerti, mukminin. Oh iya, budi pekerti dan mukminin. Adanya di paragraf berapa? Paragraf 6, Pak. Paragraf 6 kita buktikan. Budi pekerti, kemudian ada ya mukminin ya. Jadi betul. Iya, Pak. Kemudian berikutnya kata yang menyatakan hubungan argumentasi sebab akibat. Maka ada, Pak. Oh, maka paragraf berapa nih? Paragraf 4, paragraf 5 juga ada. Oh, paragraf 4 sama paragraf 5. Kita buktikan lagi. Paragraf 4 kemudian paragraf 5. Oh iya, betul. Bentar ya. Kemudian berikutnya yang menyatakan hubungan perbandingan. Ada? Ada, Pak. Ada. Ada. Kira-kira ada di paragraf berapa? Paragraf 5. Paragraf 5. Kita buktikan lagi. Ada tidak di paragraf 5 ya? Perbandingan ditandai apa? Kata apa perbandingan? Rendira? Sebaliknya, Oh, sebaliknya. Oh, berarti ini ya. Oh, ya, Rendira. Ya. Kemudian berikutnya kata kerja mental. Ada tidak? ada, Pak. Ada. Jika ada, kata apa? Mengagumkan. Mengagumkan. Paragraf berapa? Paragraf 7. 7. Mengagumkan paragraf 7. Oh ya, ini ya. Mengagumkan. Oh. Berikutnya kata persuasif tuh.
Ada tidak? Ada Pak, Ada? ada. Jika ada, katanya apa katanya? Marilah di Mana? paragraf 8. Marilah kita berlaku jujur dengan dipaksa untuk melakukan sebuah jujuran. Jadi kita akan terbiasa dengan sebuah jujuran yang mempunyai sejuta keindahan di dalam. Ya, itu berarti dalam kebahasan ini ada semuanya atau tidak? Tidak Pak, Tidak ada ya. Berarti dalam kebahasan ini tidak ada semuanya. Yang tidak ada apa? Pak mau tambahan Pak. Tadi kan kata ganti orang pertama jamak teh contohnya kita sama kami. Oh, orang pertama jamak ya. Ini ada apa di sini? Di paragraf 8 ada Jadi kata ada kita. semua kan. Paragraf terakhir ada ya. Oh, Rendita di Iya paragraf. Pak. Iya, jadi ada semua. Oh, jadi ada semua. Paragraf 8 Pak. Betul, paragraf 8 ada ya. Kita jamak ada. Jadi ada semua Pak. Ada semuanya. Coba simpulkan isi, struktur, dan kebahasaannya. Bulan, Teks ceramah berisi tentang kejujuran. ya, kemudian Struktur teks ceramah lengkap. lengkap, kemudian kebahasaan, jadi lengkap ya. Kebahasaan lengkap Pak. Unsur-unsur dalam teks ceramah tersebut yang sudah dianalisis berarti lengkap semuanya. Nanti Bapak akan cek hasil dari peserta didik, dari hasil semuanya, baik yang mengirimkan lewat WhatsApp maupun yang mengirimkan lewat Google Classroom, nanti Bapak cek. Bagaimana? Sekarang sudah memahami tentang teks ceramah? Sudah Pak. Sudah Pak, insya Allah. Allah ya. Kegiatan belajar kita sudah selesai ya. Jadi tadi kita sudah melaksanakan di awal yang pertama sudah mengisi daftar hadir ya. Jadi kita melaksanakan tes awal juga ya. Selanjutnya setelah itu pemaparan materi juga tadi dibahas bersama-sama. Kemudian setelah itu mengerjakan LKPD. Ya. Nah, untuk LKPD tadi hasil kerjanya sudah, ya. Kemudian lengkap semuanya, ya, ada isinya juga sesuai ya, berkaitan dengan kejujuran, kemudian strukturnya juga lengkap, kemudian penjelasannya juga lengkap. Menarik jadi penceramah, jadi ustazah untuk perempuan, dan Menarik Pak. menarik ya jadi ustaz untuk laki-laki ya. Bapak juga sama, cita-cita pengen jadi ustaz, ternyata penceramahnya jadi dulunya. Nah, tapi mudah-mudahan sama menyampaikan ilmu dan menyampaikan. Nah, untuk kegiatan berikutnya nanti kita akan mempelajari tentang mengonstruksi teks ceramah. Jadi membuat teks ceramah ya. Jadi sekarang sudah mengetahui tentang unsur-unsurnya, isinya, strukturnya, kemudian kebahasannya. Nanti berikutnya kita akan mempelajari tentang membuat teks ceramah. Untuk mengetahui ya nilai kemampuan setelah belajar, tadi kan mengisi sebelum belajar ya. Sekarang silahkan diisi kembali soal yang tadi, di link yang tadi, silahkan diisi kembali. Ini nilainya apakah akan lebih meningkat atau misalnya gitu ya, tapi insya Allah akan lebih meningkat ya, karena kita sudah belajar. Jadi pembelajaran ini kemudian ditutup dengan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kalian sampaikan bermanfaat dan kita selalu diberi kesehatan. Amin. Berdoa. Doa dalam hati mulai. Berdoa selesai.